guys, kembali lagi nih di channel YouTube aku. Kalian apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini aku mau bahas film horor Korea yang ngeri banget, yang menceritakan rumah sakit Gonjiam yang dulunya tidak hanya diperuntukkan buat pasien gangguan sakit jiwa, tapi juga untuk para tentara yang ngalamin depresi. Karena banyaknya pasien dan perawat yang mati secara misterius, sejak itu rumah sakitnya ditutup dan jadi rumah sakit paling angker di Korea Selatan. Nah, gak lama habis kejadian itu, ada berita tentang 2 orang hilang saat coba memasuki rumah sakit itu. Nah, gak usah lama-lama lagi, aku langsung ceritain aja film ini ke kalian. Tapi sebelumnya, aku minta tolong dong guys, buat like video ini dan jangan lupa subscribe, juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Karena merasa tertantang untuk ikut berpetualang di rumah sakit itu, salah satu YouTuber langsung ngajak ke 6 orang temennya untuk ikut program uji nyali yang nantinya akan disiarkan secara live di akun YouTube-nya. Ke-6 orang ini akhirnya sepakat buat masuk ke rumah sakit angker itu. Hanjun, si pemilik akun, tidak akan ikut masuk ke dalam rumah sakitnya, tapi akan jadi pemandu mereka dari kejauhan. Nah, saat mereka udah siap ke tempat tujuan, di perjalanan mereka sempat senang-senang, bercanda, juga berenang. Pas udah sampai, mereka langsung dirikan tenda buat mereka istirahat, sekaligus tempat si Junho mantau mereka dari kejauhan lewat CCTV. Nah, pas malamnya, mereka langsung siap-siap nih mau masuk ke rumah sakit angker itu. Di perjalanan, perasaan mereka udah mulai gak enak, kayak merinding gitu. Tiba-tiba mereka temukan sebuah kain putih yang akhirnya mereka jadikan buat penunjuk jalan kalau sewaktu-waktu mereka tersesat. Awalnya mereka muter-muter buat cari jalan. Setelah mereka ketemukan, mereka langsung cepet-cepet masuk. Saat mereka masuk, awalnya belum terjadi apa-apa. Pas jauh ke dalam, hal-hal aneh mulai terjadi. Tiba-tiba pintu yang di belakang mereka kebanting sendiri, sampai para cewek pada teriak karena kaget. Si Junho, pemandu mereka, sampai ngerekam ulang kejadian itu dengan kecepatan video lambat. Nah, teman mereka yang satu ini dengan senengnya sampai nulis namanya di situ beserta tanda tangannya sambil nakut-nakutin penontonnya. Selanjutnya, mereka masuk di lab dan mereka temukan banyak catatan medis berserakan di lantai, bekas terbakar, lemari-lemari yang jatuh di lantai, ada infus, jarum, botol obat, dan masih banyak lagi. Nah, mereka juga temukan boneka itu ada di lemari. Terus pas ngambil sesuatu, tiba-tiba saja ada botol jatuh yang baunya menyengat dan isinya semacam usus. Terus giliran kedua sahabatnya nih di lantai 3 untuk informasikan sama pembantu mereka ada apa saja di dalam sana. Temannya ini bilang kalau suhunya dingin banget, tapi rasa dinginnya aneh, bukan seperti biasanya. Nah, tiba-tiba mereka temukan meja pingpong. Ternyata yang orang-orang bilang itu benar adanya. Mereka juga temukan bangkai burung yang udah mati. Setelahnya, mereka masuk ke dalam ruangan yang dimana para pasien dihabisin secara sadis. Itu kamar mandi mereka dulu. Konon katanya, di situ sering terlihat ada hantu yang muncul berkali-kali. Dindingnya juga ada pemandangan yang menyeramkan, yaitu noda hitam yang berbentuk seperti hantu. Gak cukup sampai di situ, mereka masuk ke dalam kamar mandi satunya yang lebih menyeramkan lagi. Pas masuk, si cowok teriak histeris ketakutan karena lihat ada kepala mengapung di atas air. Setelah temannya coba periksa, ternyata itu rambut palsu. Tapi temannya tetap aja panik. Selanjutnya di lantai 4, katanya di situ tempat tinggal utama para hantu, yaitu kamar 402 yang terkenal angker banget. Sejak rumah sakit ditutup, belum ada seorang pun yang bisa masuk ke ruangan itu. Kabarnya dulunya itu ruang perawatan yang penyakitnya parah banget. Banyak orang yang coba masuk ke ruangan itu, tapi selalu gagal. Walaupun gagal, katanya orang yang pernah coba masuk ke ruangan itu bakalan jatuh koma, meninggal karena kecelakaan, atau bunuh diri tanpa alasan yang jelas. Makanya banyak yang bilang itu pintu kutukan kamar 402. Terus mereka mau buktiin apakah betul pintu kamar itu bakalan gak bisa kebuka. Setelah mereka diskusi untuk video selanjutnya, mereka masuk ke dalam ruangan yang katanya juga sangat menyeramkan, di mana mereka akan melakukan ritual pemanggilan arwah jahat. Di situ ada benang merah dan lonceng kecil yang menyerupai jaring.
Nah, mereka siapin jimat dan lilin buat ritual. Terus mereka bakar jimat buat manggil hantu. Nah, menjelang berapa menit kemudian, api lilinnya goyang dan langsung mati. Mereka makin takut nih. Tiba-tiba lonceng kecil yang di atas mereka semua bergetar dan langsung jatuh. Mereka semua lari ketakutan dan cepat pergi dari tempat itu. Nah, selanjutnya mereka siap-siap nih mau masuk ke dalam lab. Baru masuk aja baunya menyengat banget. Kata temannya, itu karena botol kaca yang dia pecahin tadi. Ngeri banget, boneka yang ada di lemari tadi kok pindah di tempat lain lagi. Kata pemandu mereka, boneka itu mirip yang dipegang salah satu pasien yang ada di foto. Mereka panik nih, apalagi teman cewek mereka ini ngelarang supaya mereka nggak boleh nyentuh boneka itu. Tapi temannya ini tetap aja bandel, megang bonekanya. Teman cewek itu langsung nangis dan tinggalin tempat itu. Kedua temannya ini tetap aja gak peduli dan terus menayangkan siaran langsung sambil ketawa-ketawa. Bener-bener jahil ya. Setelahnya mereka berdua langsung pura-pura nyamperin temannya itu. Tapi si cewek tetap aja marah dan bilang kalau mereka jangan sembarangan nyentuh apapun. Apalagi tempat itu sebenarnya udah dikutuk. Mereka bakalan dapat masalah besar. Nah, setelah itu mereka masuk ke dalam ruangan perawatan bersama. Di situ kelihatan kalau langit-langitnya udah runtuh dan semua lemari ngelinding di lantai. Ruangan itu kelihatan seperti ruang bawah tanah yang terkena bom. Setelah dilihat, ada yang aneh. Setiap lemari punya lubang pas di tengah bagian dada, bukan di wajah. Dan salah satu temannya ini coba masukin tangannya ke dalam lubang itu. Terus apa yang terjadi? Tangannya ditarik. Nah, dia juga mulai ketakutan. Mereka pikir dia hanya bercanda. Mereka sampai bertengkar kalau dia gak boleh bercanda. Tapi dia bilang itu serius, gak bercanda kok. Karena dia juga belum terlalu yakin, dia mau coba lagi masukin tangannya sendiri. Tapi semua temannya gak mau. Karena gak mau kenapa-napa, temannya yang cewek ini sampai ngorbanin dirinya buat mastiin beneran apa enggak. Pas masukin tangannya ke lubang itu, tiba-tiba temannya ini teriak kesakitan dan gak bisa narik tangannya lagi. Keadaan semakin tegang. Pas udah berhasil lepas, dia kelempar. Tapi apa yang terjadi sama tangannya? Tangannya kecakar. Pas lihat tangannya kayak gitu, dia teriak ketakutan. Tiba-tiba pintu lemari yang tadi kebuka sendiri. Semua terdiam. Setelahnya, shawl temennya ditarik sama hantu itu. Mereka cepat-cepat lari, tinggalkan tempat itu. Makin anehnya lagi, nama yang ditulis di dinding tadi kan Charlotte Ayo Hidup. Malah berubah jadi Ayo Mati. Charlotte pun langsung nangis dan nyesel udah tulis namanya di situ. Katanya tempat itu terkutuk dan dia bakalan mati. Kedua temannya ini langsung keluar dari rumah sakit itu, gak mau lanjutin lagi. Pas jalan menuju pulang karena tersesat, akhirnya mereka temuin kain yang dijadikan buat penanda yang tadi. Kedua temannya yang lagi di dalam rumah sakit ini kaget pas dengar suara seperti bunyi hantaman keras. Mereka coba periksa, tiba-tiba ada kursi roda yang berjalan sendiri. Ini parah, bener-bener tambah serem. Karena udah gemeteran, dia udah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Tiba-tiba ranjang pasien ada di atas dan jatuh sendiri. Semua benda-benda yang ada di situ dilemparkan ke wajah mereka. Sampai salah satu temannya ini kena lalu pingsan. Dia berusaha bangunkan temannya, malah kakinya ditarik. Dia berhasil lepas dan mau masuk kembali ke ruangan di mana temannya itu pingsan. Pas mau masuk, dia kena hantaman keras pintu sampai dia pingsan juga. Nah, di tempat lain, temannya yang dari tadi menuju pulang ini gak nyampe-nyampe juga. Karena dari tadi itu, mereka hanya muter-muter dan selalu kembali ke tempat yang sama. Tiba-tiba, ada bau menyengat. Dia makin bingung, kenapa botol kaca yang dia jatuhin ada di bawah kakinya. Padahal, tadi kan ada di lab. Semua benda-benda itu kenapa di situ? Nah, dia coba kasih tahu temannya. Tapi, tiba-tiba temannya itu membelakang sambil merem. Pas matanya dibuka, serem banget. Matanya hitam dan komat kamit gak jelas. Temennya langsung teriak. Terus rambutnya langsung ditarik ke atas, lalu dijatuhkan dengan keras ke bawah. Pas berhasil sampai ke base campnya, dia langsung minta tolong ke pemandu. Tapi di situ gelap, gak ada siapa-siapa. Pas dia senter, ada temennya masih gak berubah seperti yang tadi. Pas lagi nangis, tiba-tiba temennya yang kerasukan muncul lagi di hadapannya sambil komat kamit. Serem banget deh guys. Pas udah tenang, tiba-tiba hantu bekas operasi itu muncul ngebungkam wajahnya, lalu ditarik masuk ke ruang gelap.
Nah, di tempat lain, begitu bangun dari pingsannya, dia lihat temannya lagi buka kamar 402 pakai gerinda. Dia langsung cepat kasih tahu kalau mereka harus pergi dari tempat itu. Tapi mereka bilang sebentar lagi bakalan kebuka kok pintunya. Nah, si pemandu yang dengar itu sangat kesal karena sebentar lagi live-nya bakalan mencapai 1 juta penonton. Dia langsung nelpon dan paksa mereka masuk. Tapi temannya ini gak mau karena dia tahu mereka bakalan mati. Karena ambisi dan egois, dia yang akan turun tangan sendiri demi live-nya yang udah mau mencapai 1 juta viewer. Tiba-tiba pintu 402 kebuka sendiri. Tapi tiba-tiba mereka semua udah di dalam kamar 402. Pas nyalain senternya gak berfungsi. Nah, begitu senternya udah nyala, temennya langsung bertanya, kenapa mereka ada di dalam situ? Ternyata di situ gak ada pintu sama sekali. Terus di langit-langit ada genangan air. Bener-bener menyeramkan nih guys. Salah satu temennya coba lemparin batu. Batunya beneran tenggelam. Serem banget. Tiba-tiba ada tangan yang mau nutupin wajah mereka secara bergantian. Karena senter udah gak berfungsi, dia gunain kameranya buat ngelihat sesuatu yang gak terlihat. Langsung kelihatan. Di sudut tembok ada hantu yang berdiri di sana. Berapa kali ngelihat itu, mereka cuma bisa menahan rasa takutnya. Tiba-tiba kameranya rusak. Lalu kedengaran suara-suara menyeramkan, kayak suara tangisan massal. Dan teman-temannya matanya udah pada berubah jadi hitam semua. Pas lagi lihat kamera, tiba-tiba hantu muncul di hadapannya dan ngebungkam wajahnya. Sampai akhirnya mereka semua tewas. Pas si pemandu sampai, dia coba manggil temennya, tapi temennya udah mati semua. Tiba-tiba ada hantu yang bergelantungan di belakangnya. Pas dia balik kamera menghadap wajahnya, tiba-tiba ditarik ke atas. Gak cukup sampai di situ. Pas dia bangun, wajahnya udah berlumuran darah. Begitu sadar, dia minta tolong, manggil-manggil nama temennya sambil berusaha lepasin diri dari kursi roda yang dikunci itu. Tapi kursi roda yang dikunci bikin dia gak bisa ngapa-ngapain. Karena gak ada yang denger, tiba-tiba kursinya gerak sendiri. Dia teriak, tapi apa boleh buat, kursinya langsung didorong keras menuju kamar terkutuk itu. Dia dibuang di sana dengan hantaman pintu yang ketutup keras. Mereka semua akhirnya mati di rumah sakit itu dan gak pernah kembali lagi guys. Nah, itu tadi ceritanya. Seru banget kan? Komen di bawah juga ya kalau kalian punya rekomendasi film seru lainnya yang mau aku bahas. Tapi jangan lupa bantu aku juga dong buat like video ini, terus di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-video seru terbaru dari aku. Oke deh, kayaknya cukup segitu dulu ya cerita dari aku. See you next my video, bye bye.